Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudrat dan iradat. Kudrat itu sifat yang paling tinggi, sifat kodim, sifat yang paling awal. Kudrat itu sifat yang tidak diduakan atau sifatnya cuma satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga, termasuk makhluk manapun juga. Kudrat itu adalah merupakan sifat kodim, sifat yang paling awal, sifat yang mengandung dan bermakna kuasa. Kuasanya Allah, maka Allah memberikan kuasa kepada hambanya. Jadi kita pun memiliki kuasa, tetapi kuasanya kita karena kuasanya Allah. Kuasa Allah itulah yang meliputi kuasa hamba. Kuasa Allah yang meliputi kuasa hamba itulah yang disebut dengan kudrat. Oleh karena itu yang menyangkut kudrat masuk di dalam rukun iman. Wal qadri wa syarrih minallah. Jodoh, rizki dan maut adalah merupakan kudrat Allah. Tiga rahasia ini tidak bisa dijama dan tidak bisa dimiliki, bukan menjadi kuasa hamba, tetapi kuasa total. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iradat sama juga dengan kuasa, sama dengan kudrat, tetapi ada perbedaan bahwa iradat itu masih memiliki campur tangan daripada kuasa manusia, masih memiliki kehendak dan keinginan manusia. Ada perbedaan antara keinginan kita dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan untuk mengambil bulfuin, tetapi justru keinginan itu bukan keinginan Allah, kehendak bukan kehendak Allah, bukan iradat Allah, bukan kudrat Allah. Itu adalah merupakan kudrat milik hamba, kudrat kita. Hanya yang membuat tangan ini mengangkat bulfuin, kemampuan menggerakkan tangan ini menjadi bergerak, itulah yang disebut dengan kehendak Allah, itu yang disebut dengan kudrat. Sementara nafsu, syahwat kita untuk memindahkan bulfuin itu dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain, itu merupakan keinginan namanya. Itulah yang disebut dengan keinginan hamba atau kudrat hamba atau iradat hamba. Jadi ada sisi perbedaan bahwa kudrat itu semata-mata kodim, awal, milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang memang bersumber laduni. Contoh misalnya kalau kita dingin, tangan kita gemetar, kemudian tidak bisa kita tahan tangan itu gemetar, maka itu adalah merupakan kehendak Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan tidak bisa kita kuasai. Tetapi sesuatu yang memang dari syahwat dan nafsu kita bisa atur dan kita bisa kendalikan, itulah yang disebut dengan kudrat milik hamba, iradat milik hamba, kehendak hamba, keinginan hamba. Mudah-mudahan bisa dapat dicerahkan dan bisa terfahami. Insyaallah secara hakikatnya maka kudrat itu termasuk Nur Muhammad. Kudrat iradat itu adalah sifat 20, sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka kalau Nur Muhammad telah menyatu, menyinggahi, menyinari, meliputi seluruh elemen jiwa, seluruh elemen jasad jasmani kita, maka kudrat Allah kudrat hamba, iradat Allah iradat hamba. Hamba sudah tidak lagi berkehendak, hamba tidak lagi beriradat, hamba sudah mati total. Yang berkehendak adalah Allah, berkudrat adalah Allah. Af'al atau praktek kehidupan dalam berkehendak, mengamalkan kehendak, mengamalkan iradat adalah Allah semata. Karena yang dimaksud dengan hamba ini sudah menjadi insan kamil, insan yang sempurna, makhluk yang sempurna. Sebab dia telah ditutupi baik jasad maupun jiwanya oleh Nur Muhammad. Ditutupi baik jiwa maupun jasadnya oleh sifat 20. Ditutupi oleh baik jasad maupun jiwanya oleh sifat kudrat, sifat kehendak, iradat, sifat Nur Muhammad, sifat zat Allah. Insya Allah seperti itu. Belajar mengenal diri, mengenal Allah. Bukan diterjemahkan bahwa belajar mengenal diri berarti belajar menjadi Allah. Sehingga kalau kita sudah menjadi Allah, kita tidak berdoa lagi, kita tidak butuh kekayaan lagi, kita tidak butuh harta lagi. Bukan begitu pemahamannya. Kita tetap hamba, Allah tetap Allah. Kita hanya belajar mengenal asal-usul diri kita ini. Kalau dikatakan secara syariat asal-usul diri kita ini dari Allah, karena Allah yang menciptakan kita, maka kita belajar mengenal asal-usul sejarah datangnya diri kita ini, sehingga kita bisa tahu diri, lalu kita bisa mengenal diri, dan karena diri itu sangat dekat dengan Allah, maka insya Allah dengan kita mengetahui asal-usul diri kita dari Allah, kita mengenal di mana tempat tinggalnya diri kita, maka jelas pasti kita mengenal tempat tinggalnya Allah. Bukan berarti kita belajar mengenal diri kita mau menjadi Allah, sehingga kalau kita sudah menjadi Allah karena ma'rifat tadi, kita tidak lagi kaya, tidak lagi minta ini, minta itu. Tidak seperti itu. Begini ceritanya. Sebagai manusia yang beriman dan tahu diri,
maka dia mengamalkan apa yang dihadis kutsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Allah. Insyaallah. Maka kita bertanya-tanya asal usul diri kita. Kita ini belajar biologi akhirat. Pertama, kita belajar mengenal jasad dulu. Jasad ini terdiri dari darah, daging, tulang, dan kulit, urat dan buluh, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Semua elemen yang Abah sebutkan ini benda mati semua. Nah, dari mana berasal darah, daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru ini? Asalnya dari setetes mani dan sel ovum. Nah, setetes mani dan sel ovum ini dari mana asalnya? Di dalam setetes mani dan sel ovum itu asalnya daripada orang tua bapak dan orang tua ibu. Hasil ibadah batin daripada suami istri, maka terjadilah percampuran antara mani dan ovum, sehingga Allah mengukir setetes mani ini berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit, jantung, empedu, limpa, hati, menjadi jasad, menjadi tubuh kasar manusia. Lalu kita belajar lebih jauh lagi. Setetes mani dan ovum ini ada kehidupan di dalamnya, sehingga dia bisa bergerak. Ada sel di dalamnya. Apa yang membuat sel itu hidup? Yang membuat sel itu hidup adalah jiwa. Adanya jiwa, adanya nafas kehidupan. Yang membuat hidupnya sel atau jiwa, yang membuat jiwa atau nafas kehidupan ini Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya dari mana? Nur Allah, Nurul Izzati, cahaya zat Allah. Allah lah zat itu. Allah pada awalnya menciptakan hambanya agar dikenal. Awal sekali ciptaan Allah itu adalah sifatnya sendiri. Atau dengan bahasa lain, Allah menzahirkan dirinya. Awal sekali sebelum diciptakan apapun juga, Nur Muhammad, sifatnya. Kemudian Allah menyatakan dirinya lagi, menzahirkan, lebih menzahirkan daripada Nur Muhammad lagi, yaitu menciptakan jiwa. Jiwa diri Muhammad dan jiwa para nabi-nabi. Dan jiwa seluruh umat manusia yang menjadi umatnya para nabi-nabi. Kemudian Allah menciptakan jasad manusia, jasad ciptaan alam semesta ini, yang bersumber daripada Nur Muhammad. Ana min nurillah ala alamina min nuri. Aku berasal dari cahayanya Allah, dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Itu kata Rasulullah. Itu sabda Rasulullah. Nah, urutan hierarki dan susunan dari atas, dari zat Allah, kemudian Nur Muhammad, kemudian jiwa, kemudian jasad. Dapatkah kita menarik kesimpulan bahwa antara zat Allah dan sifat Allah, Nur Muhammad, adalah merupakan dua sisi yang satu. Tetapi sudah turun menuju jiwa dan jasad, jasmani dan raga, jiwa dan raga, maka ini sudah kelompok hamba. Nah, ketika kita menjadi elemen hamba, af'al, zahirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai jasad, kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan otak, akal, fikiran ini, kolbi dan nafsu. Kalau jin hanya dikasih nafsu dengan kolbi, malaikat hanya dikasih satu saja, kolbi saja. Kalau kita manusia sempurna, dikasih otak, dikasih kolbi, dikasih nafsu. Maka otak kita ini dikaruniai Allah, dianugerahi Allah, kita mengkaji asal usul diri ini. Karena posisi daripada jasad kita dan jiwa kita sebagai hamba, maka pantasnya kita diwajibkan oleh Allah untuk mengenal Allah. Sebelum mengenal Allah, kita harus tahu diri dulu, mengenal diri kita dulu. Diri yang mana? Bukan diri tubuh kasar, tapi diri yang menggerakkan tubuh kasar, yang membuat mata bisa melihat, yang membuat telinga bisa mendengar, yang membuat mulut bisa berbicara, yang membuat tangan bisa bergerak, dan membuat kaki bisa berjalan. Itulah jiwa. Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang punya nafas akan mati. Jiwa yang bertanggungjawabkan tentang kehidupan berjalan di atas muka bumi, raganya ini. Raga ini adalah rumah daripada jiwa, wadaknya jiwa. Maka kita harus mengenal jiwa ini asalnya dari mana? Asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, Huzzat, Nuruz Zat. Maka proses ma'rifat itu adalah proses bertemu dengan asal muasal diri kita. Tubuh kasar ini fana, kusuk total, lebur. Yang hidup hanyalah jiwa atau nafas. Kemudian jiwa ini mi'raj, lebur, fana.
ketika bertemu dengan Nur Muhammad, jiwa ini fana. Yang ada hanyalah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini terang benderang bertemu dengan Nur Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad ini fana, yang ada hanya ahdatul wujud, Nur Allah, Nurul Izzati. Allah ahdatul wujud, Allah yang satu. Itulah ceritanya. Bukan berarti jasad ini akan menjadi Allah, tidak. Sehingga sebagai hamba tetap beribadah. Sebagai hamba jasad ini dengan jiwa ini tetap minta tolong kepada Allah. Tetap minta bantuan daripada zatnya, asal usul dirinya. Tetap toleh ke belakang dan minta kepada yang membuat dirinya. Karena dia tahu diri, dia ada karena diadakan oleh yang maha ada. Dan karena maha ada itu adalah sumber dan pemilik rizki. Yang maha ada itu jugalah yang rizki. Yang maha ada yang bernama Allah itu juga yang kaya. Yang maha ada yang bernama Allah itu juga yang memiliki kekayaan. Bernama Mugni, bernama Rozak, itulah Asmaul Husna, nama dirinya. Maka sebagai hamba jasad dan jiwa ini pantas meminta. Bagaimana mungkin hakikatnya itu maha kaya sementara zahirnya miskin? Tidak. Yang terpenting sebagai zahirnya ini tahu diri, bukan merasa bahwa kekayaan itu adalah miliknya, tetapi kekayaan itu adalah milik asal usul dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu tahapan bahwa kalau Allah zat ini sudah mengunjungi Nur Muhammad, sudah menyinari jasad dan menyinari dan menyiputi jiwa, sudah menutupi area jasad dan jiwa, maka jasad ini sudah lebur dan fana, jiwa ini pun sudah lebur dan fana. Yang ada hanyalah Nur Allah di dalam Nur Muhammad dan Nur Muhammad di dalam Allah. Maka perilaku daripada tubuh kasar jasad manusia ini sudah menjadi insan kamil. Maka melihatnya manusia ini adalah melihat Allah, mendengarnya manusia ini adalah pendengaran Allah, kalam lisan pembicaraan manusia ini adalah pembicaraan Allah, af'alnya Allah, insan kamil. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia yang menyembah, dia juga yang disembah, dia yang meminta, dia juga yang memberi. Maka insya Allah kun fayakun, apapun yang diminta pasti ada wujud itu. Maka tidak terbedakan lagi bahwa hamba ini harus meminta ataukah harus memberi. Apapun niat dan keinginannya, jadi maka jadi. Tetapi bagi kita yang belum menyatu dan belum bermakrifat billah, belum menjadi insan kamil, tetap kita pulang, dihidupkan Allah lagi pada saat kita bertafakur. Tadinya kita fana dan kita meninggalkan dunia atau mati. Mati suri namanya, mati tabi'i namanya, mati maknawi atau mati hisi. Tetapi dihidupkan lagi oleh Allah, maka tetap kita jadi hamba. Tetap kita minta kepada pemilik ini, pemilik rezeki ini. Nanti saatnya tertentu kalau kita sudah menjadi insan kamil, maka kehendak Allah adalah kehendak kita, keinginan Allah adalah keinginan kita, rezeki Allah rezeki kita, kekayaan Allah adalah kekayaannya kita. Tetapi kalau kita belum menjadi insan kamil, pasti kita akan merasakan perbedaan itu. Tetap kita sebagai hamba, kita akan meminta dan Allah jualah yang akan memberikannya. Maka tidak ada membatasi bahwa kita tidak lagi minta untuk menjadi kaya. Bukankah Datuk Abu Bakar Siddiq juga kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Umi Khadijah kaya. Hanya bedanya kita harus belajar seperti mereka, Datuk kita Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman, Umi kita Khadijah, bahwa kaya rasa miskin, bukan miskin tetapi rasa kaya. Kita kaya merasakan adanya kelaparan, sehingga kita wajib melanjutkan amalan amanah kekayaan Allah. Bukan kita merasa kekayaan itu milik kita sendiri, sehingga kita menjadi bakhil dan kikir. Tetapi kekayaan itu adalah kekayaan Allah. Kita sebagai af'al jasad hanya melanjutkan, membagikan, memberikan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas kekayaannya ini. Maka kaya rasa miskin. Kita kaya tapi kita merasakan adanya haus dan lapar. Kita kaya tapi kita merasakan adanya kekurangan kebutuhan daripada orang-orang miskin. Insya Allah. Jadi kalau persoalan keinginan minta rezeki itu adalah merupakan keinginan manusia yang merupakan kelanjutan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abah sudah jelaskan bahwa ada keinginan hamba yang juga adalah merupakan lanjutan atau mengamalkan kehendak Allah. Allah Maha yang memberikan rezeki. Allah Maha kaya. Allah juga memiliki nama Rozak. Berarti Allah itu juga adalah rezeki. Allah itu juga adalah dunia. Allah itu juga adalah akhirat. Allah itu juga adalah kehendak. Allah itu juga adalah kudrat. Allah itu iradat. Allah itu juga menciptakan hawa, syahwat dan nafsu dunia, nafsu akhirat. Oleh karena itu maka bedanya bahwa karena nafsu dunia, nafsu akhirat itu adalah ciptaannya,
Maka nafsu dunia dan nafsu akhirat itu adalah merupakan keinginan yang bersifat hamba. Maka pantaslah kalau kita menginginkan dan meminta rizki, meminta dunia, meminta kekayaan, insya Allah pantas dan sangat teramat sangat pantas dan wajar. Mengapa? Karena itu adalah merupakan zahirnya Allah. Hakikatnya sesungguhnya kekayaan, dunia, rizki itu adalah Allah. Allah juga dunia, Allah juga rizki, Allah juga yang kaya. Maka nama Asmaul Husna itu Allahur Razak, Allahum Mughni. Mughni itu artinya bahwa kaya, Ar-Razak itu artinya rizki. Maka jodoh, rizki, maut itu sesungguhnya hakikatnya adalah sifat Allah. Sifat Allah itu kaya, sifat Allah itu rizki, sifat Allah itu dunia, sifat Allah itu akhirat, sifat Allah itu berbagai macam sifat Allah itu kehendak, kuasa, keinginan. Itu semua sifat Allah. Hanya letak dan posisi daripada keinginan itu ada pada hamba. Sementara letak dan posisi kehendak itu ada pada Allah. Keinginan yang bersifat kehendak adalah karena kehendak Allah. Keinginan yang bersifat kehendak dari hamba karena adanya kehendak Allah. Itu maksudnya. Maka keinginan untuk minta doa agar diberikan rezeki dan kekayaan karena kehendak Allah juga yang membuat keinginan itu terjadi. Maka insya Allah pasti Allah akan kabulkan. Maka Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Siapa hambaku yang meminta pasti akan aku beri, insya Allah. Maka tiga rahasia itu teramat sangat menjadi kuasa mutlak dari Allah. Itulah jodoh, rizki dan maut. Hanya Allah saja yang maha tahu. Mengapa? Karena dirinya jugalah rizki, dirinya jugalah yang maut, dirinya jugalah yang jodoh itu. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.